Teman-teman, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Yusnia Siregar. Sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Bisnis Ekonomi and Business Management, program studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, saya akan membahas mengenai tokoh pemenang Nobel Ekonomi tahun 2018 yang telah menginspirasi dan mengubah cara dunia dalam memahami ekonomi. Karya mereka tidak hanya mempengaruhi akademisi, tetapi juga kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat dunia. Nah, bila berbicara mengenai ekonomi, inovasi, dan dampak lingkungan, mungkin ada di antara teman-teman yang akan bertanya, bagaimana sih ekonomi bisa terus bertumbuh tanpa merusak bumi? Atau apa ya yang membuat inovasi menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar seperti inilah yang dijawab oleh dua ekonom hebat, yaitu Paul Romer dan William Nordhaus, pemenang Nobel Ekonomi 2018. Nobel Ekonomi 2018 diberikan untuk mengembangkan alat analisis ekonomi yang menjawab tantangan masa depan tentang bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Visi Alfred Nobel adalah memberi penghargaan kepada mereka yang telah memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia. Romer dan Nordhaus adalah bukti nyata bahwa sains ekonomi bisa menjadi solusi untuk masalah dunia nyata. Baiklah, sebelum kita membahas tentang teorinya, mari kita mengenal lebih dulu tentang kedua ekonom ini. Yang pertama yaitu Paul Romer. Beliau lahir tahun 1955 di Colorado, Amerika Serikat. Dalam karirnya, beliau mengajar di berbagai universitas dan pernah menjabat sebagai Chief Economist di World Bank. Kemudian yang kedua, Bapak William Nordhaus yang lahir tahun 1941 di New Mexico, Amerika Serikat. Dalam karirnya, beliau menjadi profesor ekonomi di Yale University dan aktif dalam penelitian ekonomi lingkungan. Kedua pemenang ini berhasil memperluas ruang lingkup analisis ekonomi dengan menciptakan alat dan model yang memungkinkan penilaian dampak kebijakan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang. Karya mereka sangat relevan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan perlunya inovasi berkelanjutan dalam ekonomi. Nah, setelah mengenal dua tokoh utama Nobel Ekonomi 2018, mari kita membahas bagaimana Paul Romer mengubah cara pandang kita tentang pertumbuhan ekonomi. Romer memperkenalkan teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dan inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada akumulasi pengetahuan dan inovasi yang diciptakan oleh masyarakat dan perusahaan. Nah, diagram ini menjelaskan teori pertumbuhan endogen menurut Paul Romer, di mana input utama dalam investasi human capital seperti investasi R&D, pendidikan tinggi dan pelatihan, kebijakan pemerintah seperti insentif, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan insentif fiskal dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Investasi tersebut dalam prosesnya menghasilkan pengembangan teknologi yang melibatkan akumulasi pengetahuan, kolaborasi antar sektor dari akademik, industri, dan pemerintah, sehingga menghasilkan inovasi teknologi. Output yang dihasilkan adalah berupa produk atau layanan baru yang berdampak untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model Romer ini
membedakan diri dari teori pertumbuhan eksogen sebelumnya yang dikemukakan oleh Solow, yaitu dengan memasukkan pengetahuan sebagai faktor produksi utama yang dapat menghasilkan pertumbuhan tak terbatas. Sebagai salah satu contoh penerapan teori Romer yaitu inovasi teknologi yang dilakukan Microsoft. Diagram ini menggambarkan bagaimana teori pertumbuhan endogen Romer bekerja dalam kasus Microsoft dengan menekankan peran ide yang non-rival dan investasi R&D sebagai mesin utama pertumbuhan perusahaan. R&D menunjukkan aktivitas dari peneliti, programmer, dan engineer yang terus-menerus mengembangkan software, algoritma, dan teknologi baru. Tenaga kerja terdidik dan anggaran riset besar ini adalah input utama yang menghasilkan ide dalam model Romer. Ide non-rival adalah inti dari teori Romer, di mana sekali ide tercipta, ide tersebut dapat direplikasi ke jutaan perangkat dengan biaya marginal sangat rendah, sehingga menciptakan increasing returns. Ide tersebut menghasilkan produk komersial seperti sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan layanan cloud. Penjualan lisensi, langganan, dan layanan ini menghasilkan pendapatan perusahaan. Knowledge spillover terjadi ketika partner, startup, dan pihak ketiga membangun aplikasi di atas platform Microsoft. Ekosistem ini memperkuat nilai platform dan mendorong inovasi tambahan di luar batas perusahaan, sesuai dengan gagasan Romer bahwa penyebaran ide ke pelaku lain juga berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang. Nah, baiklah, sejenak kita beralih ke teori pertumbuhan oleh William Nordhaus. Menurut William Nordhaus, aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, penggunaan energi fosil membutuhkan energi, sehingga perlu membakar minyak, gas, dan batu bara. Proses ini menghasilkan gas rumah kaca, terutama CO2 dan emisi karbon. Kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer meningkatkan efek rumah kaca, sehingga suhu rata-rata bumi menjadi meningkat. Dampak fisiknya seperti kenaikan suhu, perubahan curah hujan, dan naiknya permukaan laut. Perubahan iklim kemudian menimbulkan kerugian ekonomi seperti gagal panen, kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas kerja, dan juga gangguan kesehatan. Kerusakan iklim mengurangi output atau kesejahteraan ekonomi melalui fungsi kerusakan dalam model Nordhaus. Karena ekonomi menyebabkan emisi dan emisi menyebabkan kerusakan pada ekonomi, maka terbentuklah lingkaran umpan balik. Pertumbuhan ekonomi tanpa kebijakan iklim meningkatkan emisi sehingga memperparah perubahan iklim dan pada akhirnya merugikan pertumbuhan itu sendiri. Nah, Nordhaus menggunakan kerangka ini untuk menghitung jalur optimal emisi dan suhu sehingga menilai kebijakan seperti pajak karbon agar biaya pengurangan emisi dan kerusakan iklim dapat dibandingkan secara ekonomis. Salah satu contoh penerapan teori Nordhaus adalah Kyoto Protocol. Diagram berikut menggambarkan hubungan antara teori iklim dan ekonomi Nordhaus dengan mekanisme protokol Kyoto. Intinya adalah aktivitas ekonomi memicu emisi, kemudian emisi menimbulkan kerusakan. Lalu Nordhaus menghitung harga sosial karbon yang menjadi dasar desain target dan mekanisme Kyoto. Protokol Kyoto menetapkan 3 mekanisme fleksibel, yaitu emission trading, clean development, dan joint implementation. Model Nordhaus digunakan secara luas oleh pemerintah dan lembaga internasional untuk merancang kebijakan iklim, serta menganalisis biaya dan manfaat dari berbagai intervensi ekonomi terhadap perubahan lingkungan. Penelitiannya membuka jalan bagi analisis ekonomi yang lebih komprehensif
tentang bagaimana aktivitas ekonomi mempengaruhi alam dan sebaliknya. Setelah kita mempelajari teori pertumbuhan dari Paul Romer dan William Nordhaus, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan inovasi dan kebijakan yang ramah lingkungan, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pengetahuan dan teknologi. Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.